Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu kemarin hambanya yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini luar biasa. Ada pesan Tuhan yang begitu kuat, ya. Yang pertama dikatakan kita harus kembali kepada setelan awal. Artinya saudara dan saya itu harus kembali kepada kasih mula-mula. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak jaminan kita sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi orang percaya. Bahkan mungkin sejak lahir pun sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kalau tidak kembali kepada setelan awal, tidak kembali kepada kasih mula-mula, firman Tuhan katakan sudah jatuh dalam, ya, dan harus bertobat. Amin. Jangan bangga dengan sudah lama jadi orang percaya. Jangan bangga, saya sudah percaya, sudah jadi orang Kristen bahkan sejak lahir. Tetapi kalau tidak kembali kepada kasih mula-mula, firman Tuhan katakan itu jatuh dalam dan harus bertobat. Firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5 dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wah, ini kan orang yang tekun di dalam Tuhan. Jerih lelahnya, payah tapi tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal setia ini orang. Berpuluh-puluh tahun menjadi percaya Tuhan Yesus. Ayat 4 garis bawahi. Namun demikian aku mencela engkau. Mencela engkau, garis bawahi. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam. Bukan jatuh biasa, tapi engkau telah dalam jatuh. Ya, dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara dan saya diingatkan harus kembali kepada kasih semula. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bayangkan saja ketika kita mempunyai kekasih, ya, pasti hati kita selalu terpaut kepada kasih. Amin. Bahkan mulut pun banyak berbicara tentang kekasih. Ya. Hati dan pikiran selalu ingat kepada kekasih. Itulah gambarannya. Jadi saudara dan saya pun harus kembali kepada kasih semula. Memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Memiliki pikiran dan hati yang terpaut kepada Tuhan. Bahkan buktinya mulutnya selalu berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentang kemurahan Tuhan. Pokoknya selalu tentang Tuhan, bukan tentang aku. Itulah tanda orang yang kembali kepada kasih mula-mula. Yang kedua yang saya dapatkan, yaitu berbicara tentang ketika saudara dan saya datang ke rumah Tuhan. Datang ke gereja, beribadah. Mari kita rubah mindset kita, pikiran kita harus sesuai dengan sudut pandang Allah. Saudara dan saya datang ke rumah Tuhan, saudara dan saya datang ke gereja bukan untuk supaya diberkati. Amin. Bahkan mungkin melayani pekerjaan Tuhan pun supaya diberkati. Bukan saudara. Tapi saudara dan saya datang ke rumah Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalaupun saudara dan saya diberkati, tidak dosa. Itu kasih anugerah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Penting sekali ya. Jangan berpikir kita datang ke gereja untuk kesenangan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau saudara pun bersuka cita
bergembira di dalam Tuhan, tidak dosa. Bayangkan Bapak Ibu yang Tuhan, saya sebagai orang tua, kalau anak bersuka cita, anak bergembira, apakah saya enggak bersuka cita? Bersuka cita, betul ya. Kalau anak sedih, mendapatkan sesuatu yang enggak enak, sebagai orang tua pasti ikut sedih. Jadi saudara dan saya bersuka cita, bergembira di rumah Tuhan, enggak dosa. Bertepuk tangan, bersorak-sorai, enggak dosa. Itu menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Bagaimana tingkah laku dan tindakannya sehingga kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadikanlah ini pagi hari ini pelajaran, ambil hikmahnya bagi saudara dan saya dari kegagalan bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Supaya saudara dan saya pun menjadi orang-orang percaya, tidak gagal seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-5. Firman Tuhan demikian. Aku mau supaya kamu, saudara dan saya mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, ayat kedua, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan. Ini yang menjadi judul khotbah pagi hari ini. Dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Ya, sehingga ditewaskan sebagian besar dari bangsa itu. Muncul murka Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, padahal bangsa Israel ini makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama dari Tuhan lewat hambanya Musa. Tetapi justru sebagian besar dari mereka yang ditewaskan. Bukan sebagian kecil, terbalik sebagian besar. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, begitupun saudara dan saya sekarang menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pemimpinnya, gembalanya bukan Musa, tetapi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan memberi makanan-makanan rohani yang sama kepada saudara. Minuman-minuman rohani yang sama ke saudara dan saya. Di tempat ini lewat hamba-hamba Tuhan yang dipercayakannya. Amin. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, kalau ada orang yang berbicara di hadapan saudara, utusan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, didengar sama oleh semua orang. Tetapi jangan sampai terjadi seperti bangsa Israel di padang gurun, justru sebagian besar tidak berkenan. Amin. Amit-amit. Jangan sampai terjadi di rumah Tuhan di GBI Lembang. Tetapi saya berdoa semuanya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Perkenanan Tuhan turun di GBI Lembang kepada saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi judul perikop firman Tuhan yang kita baca adalah Israel sebagai suatu peringatan. Jadi kejadian bangsa Israel di padang gurun yang gagal itu menjadi peringatan bagi kita.
supaya kita tidak mengalami seperti itu. Amin. Bangsa Israel adalah pengikut Musa yang adalah utusan Tuhan. Ya. Untuk menjadi pengikut Musa mereka, yaitu bangsa Israel, telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya. Ketika di padang gurun ada awan, tiang api. Ketika melintasi laut Tiberau, itu dilambangkan sebagai baptisan. Ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama dari Tuhan lewat Musa. Tapi tadi dikatakan, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sekali lagi saya ulangi, kita adalah orang Kristen. Artinya Kristen adalah pengikut Yesus. Amin. Artinya Kristen itu bukan agama. Artinya Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kalau saudara dan saya adalah orang-orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Yesus Tuhan. Nah, untuk menjadi pengikut itu Bapak Ibu yang Tuhan, ada gambarannya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan firman Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, Kristen adalah pengikut Kristus. Ya. Dari firman Tuhan yang dibaca tadi ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, jadi murid. Amin. Jadi murid. Ya, pengikut Kristus artinya jadi murid. Untuk jadi murid dasarnya harus percaya. Ya, nggak mungkin seorang orang tua menyekolahkan anaknya ke satu sekolah yang tidak dipercayai, tidak mungkin. Kalau kita menyekolahkan anak umpamanya ke Pelita Indonesia, karena kita percaya kepada yang namanya sekolah Pelita Indonesia. Amin. Jadi saudara dan saya menjadi murid dasari dengan percaya. Ya. Itulah pengikut Kristus, percaya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percaya itu harus prakteknya gimana percaya itu? Prakteknya Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya, hatinya mengakui Yesus Tuhan sebagai Allah, sebagai juru selamat pribadi. Dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perkatakan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Harus selaras hatinya dengan mulutnya. Hatinya percaya, mulutnya mengakui. Itulah yang namanya iman. Yang namanya percaya sebagai dasar menjadi murid Kristus. Yang kedua, dari pembacaan Matius 28 ayat 19 sampai 20, selain jadi murid dikatakan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang yang mengaku percaya harus mengikuti ketetapan-ketetapan hukum-hukum Tuhan. Ajaran-ajaran, nasihat-nasihat Tuhan. Dan salah satunya yang firman Tuhan katakan, dibaptis. Amin. Puji Tuhan, hari ini ada baptisan, ya. Tanda percaya, bukti percaya, mengikuti ketetapan hukum Tuhan. Untuk memproklamirkan diri kepada iblis, ya, bahwa yang dibaptis artinya percaya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Selain memproklamirkan sesama jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ajarlah mereka. Belajar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak cukup menjadi murid Kristus hanya percaya dan dibaptis, titik. Lanjut belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari membaca, merenungkan, dan praktekkan dengan melakukan firman Tuhan. Bisa ditambah kita baca buku-buku rohani. Bisa belajar juga dari khotbah-khotbah di YouTube dan lain sebagainya. Tapi saring ya, kalau dari YouTube tidak semuanya lurus pengajarannya. Tapi yang paling utama, belajar lewat firman Tuhan. Kalau susah dimengerti, masuk ke pemuridan. Amin. Puji Tuhan, di sini ada pemuridan. Sudah gelombang ketiga. Mungkin nanti gelombang keempat kalau yang ada mau daftar. Supaya lebih mengerti apa tujuan, apa maksud di dalam firman Tuhan itu. Nah, itulah yang namanya murid. Bapak Ibu yang Tuhan, yang namanya percaya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kita jangan sampai seperti bangsa Israel waktu di padang gurun. Makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan sebagian besar ditewaskan. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebagai murid Kristus yang ada di rumah Tuhan di sini, makanannya sama dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan di tempat ini. Seharusnya semuanya sama menerimanya. Ya. Seharusnya. Jangan sampai ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah sampaikan berkenan itu artinya setuju. Ya, kalau berkenan kepada Tuhan artinya setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu artinya berkenan. Nah, kalau tidak berkenan artinya tidak setuju. Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak sepakat dan tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga banyak yang tewas. Begitupun dalam kehidupan saudara saya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan. Pertanyaannya, apa yang membuat Tuhan murka sehingga menewaskan bagian yang terbesar bangsa Israel ketika ada di padang gurun? Itulah yang akan kita pelajari supaya kita pun tidak sama melakukan seperti yang dilakukan bangsa Israel waktu di padang gurun. Supaya kita tidak kena tulah. Amin. Jadikan cerminan. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu banyak pengajaran-pengajaran, cerminan-cerminan dari kehidupan bangsa Israel. Baik kegagalannya maupun kesuksesannya untuk kita pelajari. Ya. Untuk kita pelajari, yang gagalnya kita tinggalkan, yang suksesnya kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, apa yang membuat Tuhan murka? Firman Tuhannya ada di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 11. Ya. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 11, inilah yang membuat Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel. Dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mereka di sini bangsa Israel. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, dari bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Amin.
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya hidup di akhir zaman. Iblis tahu sudah dekat waktunya. Maka iblis double porsi kekuatannya untuk menggoyahkan iman orang percaya. Kalau saudara dan saya tidak waspada, kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. Amin. Tetapi puji Tuhan, karena saudara dan saya adalah orang percaya, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada roh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan, jangan mengingini hal-hal yang jahat. Inilah yang membuat Tuhan murka. Amin. Jangan mengingini hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua perkara yang menyimpang dari kehendak Allah, itulah kejahatan. Bukan hanya sekedar membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan lain-lain. Tetapi semua perkara yang menyimpang, yang keluar dari relnya Tuhan, itulah kejahatan di pandangan Tuhan. Amin. Ya. Amin, tidak amin. Kalau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, itu tidak menyukakan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah kejahatan di pandangan Tuhan. Tapi lebih singkatnya, firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 berkata demikian. Ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 18, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Itu dibenci oleh Tuhan. Itu membuat murka Tuhan. Amin. Tadi awal saya katakan semua perkara yang menyimpang dari kehendak Tuhan itu adalah kejahatan. Tapi simpelnya di Amsal 6 ayat 16 ini dimulai dengan sombong. Hati-hati saudara, iblis pun diusir dari sorga karena sombong. Merasa yang paling lebih dari para malaikat lain. Merasa pemimpin para malaikat lain. Ingin mendapatkan pujian lebih, bahkan dikatakan ingin menyamai Tuhan. Itulah kesombongan iblis. Sehingga tidak ada ampun, diusir oleh Tuhan. Amin. Saudara lebih berharga dibandingkan dengan malaikat-malaikat. Malaikat yang sombong diusir ke surga, diusir ke dunia. Saudara dan saya yang jatuh dalam dosa disediakan pengampunan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya lebih berharga dibandingkan malaikat. Allah rela turun ke dunia menjelma menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Bukan untuk malaikat. Bukan untuk iblis dan pasukannya yang jatuh dalam dosa, tetapi untuk saudara dan saya. Begitu besar kasih Allah. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita punya pemikiran, saya adalah manusia yang sangat berharga. Amin. Berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Melebihi para malaikat. Ini kebenaran firman Tuhan, bukan saya ngarang saudara. Saya berbicara ada dasarnya kebenaran firman Tuhan. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Apa yang disombongkan manusia? Enggak jauh-jauh lah. Biasanya pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan, gelar. Ya, mungkin gelarnya ningrat, keturunan A, B, C dan sebagainya. Itulah. Tetapi itu semuanya tidak ada bandingannya dengan
keselamatan yang Tuhan berikan. Amin. Paulus katakan semuanya yang dibanggakan itu sampah ketika dibandingkan dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati-hati. Kita saling mengingatkan untuk saudara dan saya juga. Jangan sampai sombong. Apalagi saya berdiri di mimbar. Amin. Ya, kadang tanpa disadari, yang berdiri di atas mimbar bisa mencuri kemuliaan. Amin. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi egonya, akunya. Baik pemkhotbah, baik WL, singer, pemain musik, siapapun yang di atas mimbar bisa terjerumus ke tempat itu. Jangan sombong. Yang berikutnya dikatakan lidah dusta. Ya, jangan dusta ya. Kalau ya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya berbuat jahat ya. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Baru rencana saja sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Apalagi sudah dipraktekkan. Ya. Saksi dusta ya sama dengan kebohongan dan seterusnya yang menimbulkan pertengkaran. Amin. Jadi yang pertama, jangan mengingini hal-hal yang jahat. Semua perkara yang menyimpang dengan kehendak Tuhan itu adalah jahat di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan itu yang kedua, jangan jadi penyembah-penyembah berhala. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, artinya yang menjadi berhala itu adalah sesuatu yang melebihi daripada Tuhan. Itu menjadi berhala. Karena saudara dan saya harus satu berhalanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau ada sesuatu yang melebihi kita fokusnya atau kasihnya kepada sesuatu itu melebihi kepada Tuhan, itulah yang menjadi berhala. Mungkin keluarga, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin kekayaan, mungkin uang, mungkin hobi dan lain sebagainya, banyak hal. Kalau kita mengutamakan itu lebih dari kepada Tuhan, itulah berhala dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berhala. Jadi fokusnya nomor satu, bukan nomor satu, satu-satunya hanyalah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi, apapun yang membuat fokus kita atau kasih kita melebihi daripada Tuhan, itulah penyembahan berhala. Bapak Ibu yang di Tuhan, tadi saya sudah katakan itu biasanya terjadi pada kepercayaan lain atau kepada keluarga, kekayaan, uang, pangkat, jabatan, hobi, dan itu tidak berkenan, tidak layak bagi Tuhan. Bapak Ibu yang di Tuhan, biasanya yang paling utama itu keluarga. Ya. Kita mencari uang dengan susah payah untuk keluarga. Kita sekolah setinggi-tingginya supaya dapat karir yang bagus untuk keluarga akhirnya. Apapun yang kita lakukan untuk keluarga. Amin. Tetapi hati-hati, jangan sampai keluarga melebihi Tuhan. Ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 37 dikatakan demikian. Matius pasal 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, kata Tuhan, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Amin. Kita melakukan apapun buat keluarga, tetapi kalau keluarga melebihi kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tidak layak. Amin. Tetap yang utama, terutama adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh kita mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, ya manusiawi dan boleh, tidak dosa. Tetapi hati-hati ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhanlah yang utama. Oke? Yang berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu yang di Tuhan, tadi dikatakan jangan melakukan percabulan. Ya, hati-hati dengan will. Apa itu will? Ya, wanita idaman lain. Ya, atau pria idaman lain,
Atau jangan jadi pebinor, pelakor, hati-hati. Itu masuk percabulan, selingkuh, bahkan sampai kepada perzinahan. Amin. Kenapa? Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu mendatangkan murka. Firman Tuhan berkata demikian. Amin. Hati-hati yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum berkeluarga pun ini sebagai peringatan. Satu saat berkeluarga sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan melakukan percabulan, ya, perselingkuhan, perzinahan. Ya. Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan enggak? Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhannya di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Saya sampaikan didasari dengan firman Tuhan. Bukan kata saya. Firman Tuhan berkata demikian. Ya. Sebab percabulan adalah perbuatan daging. Dikatakan Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 21. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, termasuk percabulan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan tegas dan lugas. Tidak ada kompromi. Firman Tuhan juga harus disampaikan dengan lugas, dengan tegas. Amin. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu ini Tuhan, apa yang membuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mendatangkan murka kepada bangsa Israel waktu di padang gurun, yaitu jangan mencobai Tuhan. Amin. Jangan mencobai Tuhan. Bagaimana sih pengertian mencobai Tuhan? Oke, sebelumnya saya baca dulu firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 16. Dikatakan Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di Masa. Itu nama tempat Masa dan Meriba, ya. Apa yang terjadi di Masa dan Meriba? Itu ternyata ada di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Yang intinya bangsa Israel bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut karena tidak ada air. Dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Itulah namanya mencobai Tuhan. Ketika saudara dan saya sedang menghadapi permasalahan, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan sekalipun, jangan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mempertanyakan, ada sih enggak Tuhan itu? Dan di hati yang paling dalamnya timbul tidak percaya Tuhan. Itu mencobai Tuhan. Jadi apapun masalah yang dihadapi, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Amin. Manusia di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah itu datang 3 perkara. Yang pertama, ya, ada 3 hal masalah di dunia ini. Yang pertama, kenapa ada masalah di dunia ini? Yang pertama, Kejadian pasal 3 baca. Amin. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itulah awal terjadinya ada masalah di dunia ini. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa di Taman Firdaus enak-enak saja. Damai, tentram, tenang. Ya. Makanan sudah disediakan oleh Tuhan, biji-bijian, pohon-pohonan, buah-buahan, sayuran. Tidak ada masalah. Tetapi sesudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa,
maka di dunia ini ada masalah. Makanya Bapak Ibu Tuhan, jangan bingung dengan masalah. Memang ini warisan dari Adam. Amin. Masalah itu warisan dari Adam. Ya. Dikatakan kalau baca di pasal 3 ayat 15, Tuhan mengadakan permusuhan antara setan dengan Hawa dan keturunannya. Marah Tuhan ketika Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Maka diadakan permusuhan Adam dan Hawa dengan setan. Di ayat 16 saya baca dikatakan susah payahmu mengandung, dengan kesakitan engkau melahirkan. Itulah dosa warisan. Ada sakit, penyakit. Kalau Adam dan Hawa enggak jatuh dalam dosa, saudara dan saya di Firdaus enggak akan mengalami yang namanya sakit. Enggak akan mengalami yang namanya kesusahan. Amin. Enggak akan diganggu oleh iblis karena kita ada di Firdaus, ada di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 16 dikatakan susah payahmu mengandung dan kesakitan engkau melahirkan. Ayat 17 dikatakan bahwa lebih tegas lagi, terkutuklah tanah, dengan susah payah engkau mencari rezeki dan dari tanah seumur hidupmu. Ya, makanya kita harus kerja keras. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, enggak mau bekerja jangan makan. Itu firman Tuhan loh. Amin. Oh, dulu enggak usah bekerja, Tuhan sediakan. Mau apa? Tinggal petik. Ya. Susah. Terkutuklah tanah, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Inilah masalah. Kenapa di dunia ada masalah? Yang pertama, karena kejatuhan Adam. Kita dapat warisan, bahkan kita dapat warisan mati. Mungkin lain cerita kalau Adam dan Hawa enggak jatuh dalam dosa di Firdaus, enggak mengalami yang namanya kematian. Ya. Jadi dosa warisan itu bukan dosa perbuatan. Ya. Loh, saya belum melakukan perbuatan jahat kok punya dosa. Bukan perbuatan, tetapi kayak kematian, kesusahan, itu warisan. Ya. Yang kedua, masalah datang dari diri sendiri. Sudah ada masalah, warisan Adam, nyeun deh masalah sendiri. Contoh, orang mencuri, ketahuan, digebugin, dimasukin ke penjara. Itu masalah dibuat siapa? Dibuat sendiri, betul enggak? Udah di penjara, Tuhan kenapa? Udah di penjara, Tuhan kenapa? Ya. Kita melakukan yang tidak baik, mengundang masalah, enggak usah dicari masalah sudah ada. Tapi yang ketiga, masalah yang seizin Tuhan. Saudara dan saya orang percaya Tuhan Yesus, saudara dan saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Bisa terjadi? Bisa. Tapi dengan tujuan dan maksud yang baik, supaya saudara dan saya naik level kerohaniannya. Amin. Naik kelas kerohaniannya. Sebab masalah di pandangan Tuhan adalah ujian buat saudara dan saya. Amin. Cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah ujian. Supaya ketika lulus ujian itu saudara dan saya naik tingkat rohaninya, bukan rohananya. Amin. Jangan berpikir, saya percaya Tuhan Yesus, saya rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin mengembalikan perpuluhan, persembahan, saya rajin membantu orang yang kesusahan, ya, maka saya diberkati. Betul, berkatnya berkat rohani. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita daripada Tuhan. Amin. Ya. Tetapi kalaupun diberkati secara jasmani, puji Tuhan, itu kasih anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi sekali lagi, fokusnya yang saya sampaikan adalah tentang kerohanian. Amin. Orang percaya Tuhan Yesus, hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan, lalu dapat masalah,
dapat pencobaan, itu di pandangan Tuhan sekali lagi ujian, supaya saudara dan saya naik level kerohaniannya. Amin. Ya. Dan kalau yang seizin Tuhan, pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Karena dia tahu saudara-saudara ciptaannya. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi ujian dari Tuhan itu sebetulnya mah gampang. Seperti anak sekolah diuji ya dengan satu soal, ada jawabannya di situ. Pilih A, B, C. Ada di antara A, B, C itu jawaban yang benar. Ya. Kalau anak sekolah itu rajin belajar, rajin membaca, rajin mendengarkan gurunya menjelaskan, gampang. Amin. Begitupun saudara dan saya. Kalau kita rajin intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada di dalam penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, ketika masalah diizinkan, akan mudah melewatinya, akan lulus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya dikatakan firman Tuhan tadi yang membuat murka Tuhan ketika bangsa Israel di padang gurun, yaitu bersungut-sungut. Janganlah saudara dan saya bersungut-sungut, karena bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Saudara sakit bersungut-sungut jadi sembuh enggak? Enggak saudara, malah bertambah dengan marah-marah, dengan bersungut-sungut, mengundang penyakit. Asalnya penyakitnya A jadi tambah B, C, D dan seterusnya. Karena bersungut-sungut. Ya. Justru bersungut-sungut mendatangkan masalah dan penyakit. Ya. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Dalam Bilangan 16 ayat 41 sampai 49, intinya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang adalah utusan Tuhan, sehingga Tuhan murka dengan tulah itu bangsa Israel yang mati 14.700 orang banyaknya, bayangkan ya, karena bersungut-sungut. Amin ya. Tetapi firman Tuhan ingatkan pagi hari ini, ayat terakhir 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18. Tolong ditampilkan 1 Tesalonika 5 pasal 16 sampai 18, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya yang membuat tidak berkenan di hadapan Allah dan yang jangan dilakukan oleh orang Kristen, yaitu saudara dan saya. Pertama, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, jangan jadi penyembah-penyembah berhala. Ketiga, jangan melakukan percabulan. Keempat, jangan mencobai Tuhan. Kelima, jangan bersungut-sungut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita